Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya buka materinya dulu. Kita hari ini bahas bab idhofah ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu, kemudian Mbak Mas Ibrahim ya, lama ndak ketemu. Aisyah, di pagi hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita dan kita masuk di bab idhofah, mudhof mudhof ilaih. Insya Allah materi ini mudah. Kita masuk di bab tentang idhofah. Al-idhofatu. Kita akan bahas yang pertama tentang pengertian idhofah, kemudian syaratnya idhofah, kemudian bagaimana ketika kita itu menampilkan dalam kalimat. Nanti kita bahas ya. Nah, apa itu idhofah? Idhofah itu adalah dua kata tapi satu makna. Jadi idhofah itu gabungan dua kata, tapi maknanya satu. Misalnya kita bilang jus jambu, atau kita bilang meja makan. Meja makan itu kan dua kata, terdiri dari kata meja dan makan, meja makan. Tapi meja makan ketika digabung, maka maknanya satu, yaitu tempat untuk makan. Misalnya lagi rumah makan, atau sepatu bola misalnya, atau lapangan futsal misalnya. Itu disebut dengan idhofah. Jadi idhofah itu kata majemuk. Dua kata tapi maknanya satu. Nah, jadi idhofah itu adalah dua kata tetapi maknanya sebenarnya satu. Nah, contohnya misalnya dalam bahasa Indonesia, misalnya kamar tidur. Kamar tidur ini terdiri dari dua kata. Yang pertama ada kamar, yang kedua kata tidur. Ketika kita menyebut kamar tidur, maka yang dimaksud bukan kamar dan tidur, tapi punya makna lain. Kamar tidur ya tempat untuk tidur, namanya kamar tidur. Nah, dalam bahasa Arabnya kamar tidur adalah ghurfatun naumi, disebut dengan ghurfatun naum. Ghurfatun naumi ini disebut dengan susunan idhofah, gabungan dua kata tetapi maknanya satu. Contoh lagi sepak bola misalnya. Dalam bahasa Arab disebut dengan kuratul qadami. Tetes hujan misalnya qatrun nada. Nabi Allah misalnya Nabiullahi. Ini semua disebut dengan idhofah. Jadi idhofah itu apa? Idhofah itu adalah dia
gabungan dari beberapa kata, dua kata atau lebih, tetapi secara makna satu sebenarnya makna. Misalnya, Baitullah, rumah Allah. Ketika kita menyebut Baitullah, rumah Allah, maknanya adalah bukan rumah dan Allah di situ. Tetapi kemudian Baitullah itu ya tempat ibadah kita di Mekah sana. Nah, kemudian idofa ini itu kan terdiri dari dua kata. Yang pertama disebut dengan mudhof, kata yang kedua disebut dengan mudhofun ilaih. Contoh misalnya, ghurfatun naumi. Berarti ghurfatunya adalah mudhof, ghurfatunya ini mudhof, an-nauminya mudhofun ilaih. Contoh lagi misalnya, Baitul Mali. Baitul Mali itu kayak tempat untuk menyimpan harta. Maka baitunya adalah mudhof, al-mali adalah mudhofun ilaih. Nah, gitu. Ilmul fikhi misalnya, ilmu fikih. Maka ilmunya disebut dengan mudhof, fikihnya mudhofun ilaih namanya. Mudirul madrasati. Mudirul madrasati itu kepala sekolah. Maka mudirnya adalah mudhof, madrasatinya namanya mudhofun ilaih. Jadi nanti di dalam kalimat kita tidak akan menggunakan istilah idhofah nanti. Kita hanya akan menggunakan istilah mudhofun ilaih. Yang mana mudhof ilaihnya? Kata yang kedua ini mudhof ilaih. Nah, sekarang syaratnya mudhof. Jadi kalau yang pertama kan mudhof, yang keduanya adalah mudhofun ilaih. Maka mudhof punya beberapa ketentuan. Ada syarat yang berlaku bagi mudhof. Pertama, mudhof tidak boleh menggunakan alif lam. Jadi mudhof tidak boleh pakai alif lam. Contoh, Madinatur Rasuli, kotanya Rasul. Tidak boleh kita bilang Al-Madinatu Ar-Rasuli, nggak boleh. Jadi alif lamnya harus dibuang. Itu ketentuan yang pertama. Yang kedua, mudhof tidak boleh pakai tanwin. Contoh, kitabul fikhi. Di satu, dia tidak pakai alif lam di awal. Kemudian bukan kitabun. Nah, tidak di tanwin. Ya. Nah, itu syaratnya. Jadi kitabun al-fikhi ini salah. Tidak boleh ya. Kemudian ketentuan yang ketiga, khusus jamak dan musanna. Musanna itu kan akhirannya kan alif nun, ada nunnya kan? Sama ya nun. Maka nanti yang akhirannya alif nun, waw nun, ya nun, ketika jadi mudhof, nunnya harus dibuang. Contohnya misalnya, kolama aslinya kan kolamani, dua pulpen. Atau kolamaini, dua pulpen. Tapi ketika mudhof, nunnya harus dibuang. Maka bisa dibaca kolama Zaidin, dua pulpennya Zaid. Atau bisa kita baca kolamai Zaidin, dua pulpennya Zaid. Nah, ini tiga ketentuan tentang
mudhaf. Contoh lagi misalnya tolibu aslinya kan tolibuna ya, para pelajar. Nah, ketika dia jadi mudhaf, nunnya harus dibuang. Tolibul ilmi atau bisa dibaca tolibil ilmi. Para penuntut ilmu. Orang-orang yang mencari ilmu. Nah, ini berkaitan dengan syarat mudhaf. Kemudian, khusus untuk mudhaf, i'rabnya dia nanti bisa mudhaf itu i'rabnya bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Tergantung kebutuhan kalimat. Nah, khusus mudhafun ilai, i'rabnya dia hanya satu, yaitu jar. Jadi, yang di i'rab rofa kita sudah belajar satu, yaitu fa'il. Pelaku dalam kalimat harus di i'rab rofa. Yang nasab kita sudah belajar satu, yaitu maf'ulun bih, objek, ya, yang dikenai pekerjaan. Nah, mudhaf ilai itu harus di i'rab jar. Jadi yang jar kita sudah belajar dua. Satu didahului huruf jar. Huruf jar itu kan min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, ka, dan li ya. Nah, untuk mudhaf ilai nanti dia harus dibaca jar. Makanya kalau kita perhatikan contoh-contoh tadi misalnya kitabul fikhi, fikhinya di jar, tanda jarnya kasroh gitu. Nah, ini adalah ringkasan pembelajaran kita. Jadi, kita sudah belajar tentang isim. Isim itu ada yang mu'rob dan ada yang mabni. Mu'rob itu kan harokatnya bisa berubah-berubah. Bisa ke rofa, bisa ke nasob, bisa ke jer. Nah, tapi khusus mabni nggak berubah-berubah harokatnya. Nah, ini adalah tabel perubahan dari isim-isim yang mu'rob. Isim yang mu'rob itu kan satu ada isim mufrad. Isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan kepada jumlah satu. Misalnya kata kolamun, pulpennya satu. Nah, isim mufrad nanti ketika rofa, tanda rofanya harus domah, dibaca kolamun. Ketika nasob harus dibaca kolaman. Ketika jer harus dibaca kolamin. Nah, untuk musanna dia ditandai dengan akhiran alif nun atau ya nun. Ketika rofa berarti alif nun. Ketika nasab atau jer berarti ya nun akhirannya. Jama muzakkar salim juga punya tanda. Ada waw nun dan ya nun. Yang keempat ada jama muannas salim. Ketika rofa harus dibaca muslimatun. Nah, dia punya tanda alif ta ya. Nanti huruf taknya bisa diharokati dua. Yang pertama doma, yang kedua kasroh. Kapan doma? Ketika rofa. Tapi ketika nasab dan jer, nanti harus dibaca kasroh, huruf taknya. Yang terakhir jamak taksir. Jamak taksir nanti berubahnya seperti isim mufrad. Ketika rofa doma, ketika nasab fathah, ketika jer nanti kasroh. Nah, kapan kita rofa isim mufrad, musanna, jama muannas, jama muzakkar, jama muannas salim, jama taksir? Jawabannya ketika isim-isim itu menjadi fa'il, pelaku, subjek. Kapan kita nasab? Ketika menjadi maf'ulun bih yang dikenai pekerjaan, objek.
Kapan kita jer? Kita akan jer satu ketika dia didahului huruf jer. Jadi ketika isim mufrad didahului huruf jer, maka kita i'rab jer. Yang ketiga, yang keempat, ketika menjadi mudhofun ilaih. Jadi kapan kita jer di dua tempat? Satu, ketika didahului huruf jer. Yang kedua, ketika menjadi mudhofun ilaih. Contoh dalam kalimat misalnya begini. Yaqra'u talibani kitaballah. Kita terjemahkan sama-sama sambil kita belajar. Yaqra'u artinya apa? Qara'a yaqra'u. Di surah Al-Alaq ada ya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yaqra'u apa? Di sini ada beberapa kata ya. Yaqra'u, ada talibani, ada kitabah, ada Allah. Jadi untuk bisa membaca dengan benar dalam bahasa Arab, hal yang pertama harus kita lakukan adalah mengetahui makna dari tiap kata. Yaqra'u artinya apa? Nah, ini ya sudah ada terjemahan. Jadi, yaqra'u itu artinya membaca. Tolibani, dua pelajar. Dua pelajar itu sedang membaca. Membaca apa? Membaca kitab. Kitab Allah. Maksudnya Al-Quran. Sedang membaca kitab Allah. Nah, kalau kita i'rab, maka yaqra'u ini adalah fi'il ya, namanya fi'il mudhari. Setiap fi'il butuh fa'il. Kira-kira fa'ilnya yang mana? Tolibani, kitabah, atau Allahi yang jadi fa'il? Suaranya diaktifkan dulu yang masih di mute. Iya, betul. Nah, jadi tolibani ini fa'ilnya, pelakunya. Dia jadi fa'il. Setiap fa'il, i'robnya harus rofa, nasab, atau jer, fa'il. Rofa. Rofa. Nah, tolibani jenis isim apa? Ada alif nun di belakangnya. Isim mufrad, musanna, jama muzakkar, jama muannas, atau jama taksir. Sana. Musanna. Kemudian musanna tanda rofaknya dengan apa? Alif atau ya? Alif. Dengan alif ya. Makanya dibaca tolibani. Tidak kita baca tolibaini. Nah, ini tanda rofaknya dia. Dua pelajar itu membaca. Berarti butuh sesuatu yang dibaca. Butuh maf'ulun bih. Mana maf'ul bihnya? Kitab. Kitabah. Nah, kitabah ini kita irob dia sebagai maf'ul bih. Nah, maf'ul bih i'robnya harus rofa, nasab, atau jer. Nasab. Nasab. Nah, kemudian jenis isim apa kitabah? Nggak punya alif nun, nggak punya waw nun, nggak punya alif ta. Berarti kemungkinannya dua. Isim mufrad atau jamak taksir. Yang mana kira-kira? Isim mufrad atau jamak taksir?
Isim mufrad. Isim mufrad ya. Jamak dari kitab adalah kutubun ya. Kitabun itu isim mufrad, kutubun jamak taksirnya. Nah, tanda nasabnya isim mufrad dengan apa? Dhammah, fathah atau kasroh? Dengan fathah ya. Makanya kita baca kitabah. Nah, karena tanda nasabnya dia dengan Kemudian kitaballahi ini adalah susunan idhofah. Berarti kitabah juga menjadi mudhof ya. Nah, i'rabnya nanti begitu. Dia jadi mudhof. Kalau ada mudhof, berarti setelahnya adalah mudhof. Mudhof apa namanya? Adalah mudhof ilaih ya. Jadi Allahi ini kita i'rab dia sebagai mudhof ilaih. Nah, setiap mudhof ilaih i'rabnya harus jar. Jar ya. Allahi isim mufrad, tanda jarnya dia dengan kasr. Jadi, kenapa kita baca yaqra'u talibani kitaballahi? Nah, alasannya sebagaimana yang disebutkan tadi. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Yang, nah, jadi alasannya begitu ya, kenapa dia dibaca sebagaimana dalam kalimat. Kita sama kuning. Ini sudah ada ya. Jadi tolibani fa'il, dia i'rabnya rofa, jenis isimnya musanna, tanda rofanya dengan alif. Kitaba maf'ulun bih, i'rabnya nasab, dia isim mufrad, tanda nasabnya fathah, dan dia jadi mudhaf. Allahi mudhafun ilaih. I'rabnya jar, isim mufrad, tanda jarnya dengan kasrah. Ya. Nah, berikutnya yukrimul muslimu ummahatil mu'minina. Terjemahannya, yukrimu memuliakan. Al-muslimu seorang muslim. Ummahat. Ummahat itu ibu-ibu, para ibu. Jamak dari kata ummun ya, ummahat. Ummahatil mu'minina, ibunda-ibundanya kaum beriman, kaum mukminin. Yukrimu adalah fi'il mudhari namanya. Fa'ilnya mana kira-kira? Siapa yang memuliakan? Muslimu, ummahati, atau mukminin? Muslim. Muslimu. Ini fa'ilnya ya. Kalau ummahati jadi apa? Memuliakan para ummahat. Berarti yang dikenai pekerjaan. Nah, berarti ummahati All, jadi apa? all Kurang jelas suaranya. Ummahati jadi fa'il, maf'ul bi, majrur biar fijar, atau mudhaf ilaih. mau mau ulti. Iya, maf'ul bi. Ya. Karena dia yang dimuliakan. Jadi maf'ulun bi. Ummahati ada alif taknya. Isim apa yang ada alif taknya? Yang ada alif taknya isim apa? Isim Mu'annas salim.
Jamak muannas salim. Bentar. Iya, kita lanjutkan ya. Jadi ummahati ini termasuk jamak muannas salim. Nah, kenapa dibaca ti? Karena tanda nasabnya jamak muannas salim itu dengan kasroh. Sekaligus nanti ummahati jadi mudhof. Karena ummahatil mu'minina kan dua kata tapi satu makna. Berarti al mu'minina posisinya jadi apa? Kalau ada mudhof berarti setelahnya adalah jadi apa namanya? Mudhof ilaih. Mudhofun ilaih ya. Jadi mukminina ini adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih i'rabnya wajib jar. Al mukminina ada ya nun termasuk jama muzakkar salim. Tanda jarnya dengan ya ini ya. Nah, ini sudah ada i'rabnya juga di sini. Ini sudah kita i'rab tadi ya. Satu lagi contohnya yafrahu muslimul madinati. Aslinya muslimuna, tapi nunnya dibuang. Yafrahu berbahagia, senang. Muslimul madinati, kaum muslimin di Madinah, bi'idil fitri dengan hari raya Idul Fitri ya. Dengan Idul Fitri. Nah, kita irob sama-sama. Jadi yafrahu itu fiil. Setiap fiil butuh fa'il. Nah, siapa yang berbahagia? Muslimun. Muslimu. Maka muslimu jadi apa dia? Namanya fa fa'il. Nah, jadi fa'il. Fa'il i'rabnya harus rofa. Muslimu isim apa kira-kira? Mufrad, musanna, jama muzakkar salim. Yang ada wawu nunnya apa? Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Tanda rofaknya jama muzakkar salim dengan wawu ini ya. Ini tanda rofa dia. Sekaligus muslimu ini jadi mudhof. Berarti al-madinati jadi apa posisinya? Mudhof. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Dia jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih, i'rabnya dia jar, kemudian isi mufrad madinati. Tanda jarnya dengan kasroh ini ya. Jadi kenapa dibaca madinati? Karena dia jadi mudhof ilaih. Isim mufrad tanda jarnya dengan kasroh. Bi. Bi ini huruf apa namanya? Huruf namanya Jar. huruf jar ya. Mana? Berarti kalau ada huruf jar setelahnya kedudukannya menjadi majrur biharfi jar ya. ID ini majrur biharfi jar. I'rabnya jar, isim mufrad ID. Tanda jarnya dengan kasroh. Sekaligus dia jadi mudhof. Karena Idul Fitri itu kan satu makna, dua kata tapi satu makna. Berarti Al-Fitri menjadi mudhofun ilaih ya. Nah, mudhof ilaih
i'rabnya jer ya. Tanda jernya dia dengan kasroh karena isim mufrad. Nah, ini alasan kenapa dia dibaca seperti itu. Jadi tidak kita tidak asal memberikan harokat di dalam satu kata dalam bahasa Arab. Jadi Al-Quran kenapa harokatnya seperti itu? Nah, karena kita bisa i'rab dia. Misalnya Bismillahirrohmanirrohimi misalnya. Kan bismi, isminya kasroh, Allahinya kasroh, Ar-Rahmani kasroh akhirannya, Ar-Rahimi kasroh. Kenapa dia kasroh? Pasti ada alasan kenapa dia dibaca kasroh. Nah, untuk tahu alasan kenapa harokatnya begitu, kita harus i'rab setiap kata. Nah, misalnya bi itu huruf jar. Ismi, ismi itu majrur bi harfi jar. Isim mufrad, tanda jarnya dengan kasroh, makanya dibaca ismi, karena isim mufrad. Ismi jadi mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Dengan nama Allah, kan nama Allah kan? Bismillahi. Ismi mudhaf, Allahinya mudhafun ilaih. Nah, jar tanda jarnya kasroh karena dia isim mufrad. Makanya dibaca bismillah. Jadi tujuan kita belajar nahwu supaya nanti kita mengetahui alasan kenapa Al-Quran itu harokatnya begitu. Jadi Al-Quran itu harokatnya nggak ada yang salah. Nah, cuma nanti kita harus tahu alasannya dengan belajar ilmu nahwu namanya. Seperti itu. Nanti ada pasangannya namanya ilmu sorof seperti itu. Materi kita selesai tentang mudhaf, mudhafun ilaih ya, tentang ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada yang ditanyakan? Gimana? Enggak. Bisa dipahami tentang idhofah? Bisa ya? Terima. Nanti materinya saya bagikan ya di grup insya Allah. Bisa nanti buat murojaah lagi di sana. Nanti pekan depan kita masuk materi zorof. Zorof ini nanti i'rabnya harus dinasob dia ya. Nah, jadi nanti makin banyak, makin banyak. Jadi pelajaran kita itu nanti hanya muter-muter di rofa, nasob, jer. Rofa, nasob, jer, jazm. Jazm itu untuk fi'il. Nah, insya Allah nanti pelan-pelan kita pelajari. Masih banyak materi yang harus kita pelajari ya. Eh, Nanti sampai bab istisna terakhir, insya Allah di Al-Munir 1. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nanti kemungkinan belajar kita nggak nyampe 1 jam ya, karena durasinya juga biar supaya tidak terlalu lama bagi teman-teman yang belajar, mungkin sekitar 45 menit nanti kita belajar ya. Sampai 30 sampai 45 menit. Karena daya konsentrasinya orang kan berbeda-beda ya. Seperti itu. Nanti materinya insya Allah saya buat singkat saja, yang penting bisa dipahami. Baik, mungkin itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Nanti kita lanjutkan kembali materi kita di Sabtu pekan depan. Insya Allah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, Jazakallah khair, wa Ustaz. iyyakum ajmain. Saya tutup ya. Afan katsir.